Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerangka teoretik dan hipotesis penelitian. Oke, sebelum kita membahas tentang kerangka teoretis dan hipotesis penelitian, kita membahas yang namanya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini dalam beberapa pedoman itu menulisnya kajian konseptual. Jadi kajian konseptual, tinjauan pustaka itu sama saja. Nah, tinjauan pustaka memuat uraian atau pembahasan konsep secara teoretis yang akan menjadikan landasan dalam penyusunan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang dimaksud di sini adalah kerangka teoretis. Kemudian pada tinjauan pustaka membahas teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Kemudian pembahasan teoretis dimulai dengan pembahasan konseptual mengenai variabel-variabel penelitian sampai kepada penjelasan keterkaitan antar variabel. Nah, jadi di tinjauan pustaka ini sebenarnya adalah kita membahas tentang bagaimana kajian-kajian konseptual tentang variabel yang ada pada rumusan masalah kita, gitu. Nah, tinjauan pustaka atau bagaimana kita menguraikan variabel-variabel yang menjadi rumusan masalah kita itu dapat kita ambil dari textbook, buku-buku referensi ataupun hasil-hasil penelitian yang membahas tentang variabel yang sama dengan materi penelitian kita. Kita ambil contoh. Misalnya variabel penelitiannya adalah perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. Nah, jadi di uraian tinjauan pustaka itu kita akan membahas misalnya tentang pengertian perilaku agresif, jenis-jenis perilaku agresif, bentuk perilaku agresif, faktor yang mempengaruhi perilaku agresif, itu yang berkaitan dengan perilaku agresif. Nah, karena yang kita akan bahas adalah perilaku agresif anak usia 5-6 tahun, maka di pembahasan kemudian kita membahas tentang karakteristik perkembangan anak usia 5-6 tahun. Oke, nah apakah kemudian di karakteristik perkembangan ini kita membahas semua perkembangan, misalnya perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosi, ataupun perkembangan bahasa dan perkembangan fisik motorik, itu tergantung kita sebagai peneliti. Tapi biasanya kalau kita bicara mengenai perilaku agresif, maka biasanya yang banyak dibahas adalah tentang perkembangan sosial emosi gitu. Nah, uraian ini dikutip dari buku teks ilmiah atau hasil penelitian ilmiah. Jadi isi dari pengertian perilaku agresif, jenis perilaku, dan sampai karakteristik perkembangan itu kita bisa ambil dari buku teks atau hasil penelitian. Nah, buku teks di sini dulu kan buku-buku teks itu adalah buku-buku cetak, kemudian dalam bentuk buku referensi yang sudah dicetak. Tapi karena sekarang kan zaman yang terus berkembang sehingga buku itu tidak harus dalam bentuk hasil cetakan, tapi dia bisa dalam bentuk e-book. Nah, kalau e-book kita masih mengakui gitu. Hanya kalau dia misalnya tulisan-tulisan bebas yang seperti ada di blog, kemudian opini-opini pribadi tentang penulis itu kita masih belum gunakan gitu. Jadi benar-benar yang dalam bentuk buku teks, baik yang hard copy maupun yang soft file gitu. Tapi kalau misalnya dia opini pribadi yang beredar seperti di majalah ataupun di koran atau mungkin yang banyak sekarang beredar di media-media sosial, itu belum bisa kita jadikan sebagai rujukan gitu. Nah, jadi sehingga kemudian ketika uraian tinjauan pustaka itu, maka di dalam uraian baik di pengertian, jenis, bentuk, dan seterusnya itu dia akan menguraikan dari beberapa buku teks, beberapa hasil penelitian, dan yang di dalamnya memuat beberapa pendapat beberapa pakar gitu. Jadi makanya kadang-kadang di dalam persyaratan kan ketika kita menguraikan tinjauan pustaka ada istilah yang minimal menggunakan 3 buku.
minimal mengambil dari 3 pendapat pakar gitu kan, atau 3 hasil penelitian. Walaupun kalau untuk skripsi saya pikir 5 ya gitu, tidak 3 gitu. Nah itu karena memang ketika kita membahas itu kedalaman dari tiap aspek yang kita bahas di tinjauan pustaka itu bisa menjadi lebih dalam dan lebih terpercaya. Berikutnya, setelah kita menguraikan tentang tinjauan pustaka, jadi di tinjauan pustaka itu kita membahas per variabel. Jadi kalau tadi contohnya perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. Nah, kalau variabel kita ini keterkaitan ya, rumusan masalah kita adalah keterkaitan. Jadi misalnya hubungan antara pemahaman orang tua tentang perkembangan anak dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun, maka di tinjauan pustaka kita akan menguraikan 2 variabel tadi. Nah, kalau yang ini variabel perilaku agresif, yang kedua adalah variabel pemahaman orang tua tentang perkembangan anak gitu. Jadi di tinjauan pustaka ada 2, sehingga kemudian uraian kita tentang perilaku agresif anak usia 5-6 tahun dan uraian kita tentang pemahaman orang tua tentang perkembangan anak akan kita kaitkan. Nah, hasil keterkaitan itulah nanti yang akan menghasilkan kerangka teoretis. Kerangka teoretis dibangun berdasarkan pembahasan konseptual variabel-variabel penelitian. Jadi tadi kan kita di tinjauan pustaka sudah membahas 2. Yang pertama itu perilaku agresif anak usia 5-6 tahun dan pemahaman orang tua tentang perkembangan. Nah, misalnya kita kemudian mendefinisikan bahwa perilaku agresif anak usia 5-6 tahun itu adalah tindakan anak yang bersifat destruktif, merusak, menyakiti orang lain, dan seterusnya. Dan kemudian pemahaman orang tua tentang perkembangan anak adalah pengetahuan orang tua yang mampu dijelaskan tentang perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, sosial emosi, dan fisik motorik gitu. Nah, kemudian dari hasil uraian tadi, kalau misalnya perilaku anak itu adalah perilaku destruktif dan kemudian pemahaman orang tua adalah pengetahuan orang tua yang mampu orang tua jelaskan maupun terapkan, itu kemudian kita kaitkan, kita jelaskan, maka itulah yang menjadi kerangka teoretis gitu. Nah, kerangka teoretis mempertajam teori yang telah disampaikan dalam tinjauan pustaka. Karena tadi dalam tinjauan pustaka kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresif. Nah, biasanya di dalamnya nanti faktor yang mempengaruhi perilaku agresif adalah salah satunya adalah orang tua gitu, orang tua dari anak gitu. Nah, di dalamnya kita bisa menguraikan pemahaman, kemudian karakteristik orang tua yang lain, misalnya bekerja atau tidak bekerja, pola pengasuhan, dan seterusnya. Nah, itu dipertajam di kerangka teoretis ini. Nah, kalau kita bicara teori, jadi kita agak-agak ini ya, ada namanya teoretis, ada namanya teori. Nah, kalau teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Nah, jadi kalau teori itu sebenarnya adalah keterkaitan antar konsep. Keterkaitan antar konsep yang kita jelaskan berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka itu kemudian yang kita sebut sebagai teoretis gitu. Jadi ada sedikit perbedaan antara yang namanya teoretis dan teori gitu. Jadi di dalam kerangka teoretis sebenarnya kita menjelaskan keterkaitan antar variabel yang menjadi rumusan masalah kita. Nah, setelah ini kemudian kita uraikan dengan tajam di kerangka teoretis, barulah akan menghasilkan hipotesis penelitian. Setelah kita menjelaskan apa itu perilaku agresif anak usia 5-6 tahun dan seperti apa pemahaman orang tua tentang perkembangan anak, dan kemudian kita jelaskan, kita kaitkan kedua konsep ini. Nah, sehingga di akhir nanti dapat diduga bahwa terdapat hubungan antara pemahaman orang tua tentang perkembangan anak dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun.
Jadi hipotesisnya adalah, jadi hipotesis jauh lebih simple. Terdapat hubungan antara pemahaman orang tua tentang perkembangan anak dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. Nah, kita coba bahas hipotesis merupakan hasil kajian teoretis yang dinyatakan sebagai jawaban dari masalah penelitian secara teoretis melalui pendekatan deduktif dan dengan dukungan dari hasil penelitian yang relevan. Jadi tadi di dalam ketika kita menguraikan tinjauan pustaka ataupun kerangka teoretis, kita memang memasukkan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel yang kita rumuskan dalam penelitian kita. Kemudian kebenaran hipotesis akan diuji secara empirik melalui proses penelitian dengan teknik prosedural tertentu atau disebut dengan metodologi penelitian. Jadi itu kan tadi baru dugaan ya, jadi diduga berdasarkan hasil kajian konseptual atau kajian teoretis gitu. Nah sekarang jadi teorinya sudah kita jelaskan di kerangka teoretis, kemudian lahir hipotesis. Hipotesis inilah kemudian yang kita uji apakah di lapangan hipotesis kita itu terbukti atau tidak gitu. Kemudian hipotesis dipandang sebagai pernyataan tentang karakteristik populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data sampel. Nah, jadi hipotesis ketika kita menyatakan bahwa terdapat hubungan pemahaman orang tua dan pemahaman orang tua tentang perkembangan anak dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun, maka itu menunjukkan keterkaitan yang ada di populasi. Nah, dengan metodologi penelitian kuantitatif, nanti ketika pengumpulan data, kemudian pengukuran variabel dan teknik analisis selanjutnya, itu kan kita menggunakan teknik analisis statistika. Nah, dalam statistika memang kita tidak bekerja di populasi, tapi kita bekerja di sampel. Tapi hipotesis itu berlaku untuk populasi. Walaupun nanti di lapangan kita bekerja di sampel. Jadi misalnya populasi kita ada 150 anak, berarti kan ada 150 pasang orang tua ya gitu. Nah tapi kan tidak 150-nya nanti menjadi sampel. Biasanya kita tarik mungkin dari hasil dengan berbagai teknik penarikan sampel, kemudian kita mendapatkan 30 sampel, 50 sampel atau 70 sampel. Walaupun kita bekerja di 70 responden atau 70 sampel tadi, tapi nanti hipotesis ketika kita pembuktian dengan menggunakan teknik statistika tadi, hipotesis itu berlaku untuk populasi. Nah, berikutnya ada ciri hipotesis. Seperti yang sudah dijelaskan ya, hasil dari proses teoretik dan komparasi fakta yang andal dan secara teoretik dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi memang ini adalah hasil proses teoretis karena kita kan mendapatkan uraian-uraian itu dari membaca ya, dari melihat konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, dan komparasi fakta yang andal, dan itu juga dari tulisan. Jadi memang sifatnya teoretis. Jadi komparasi fakta yang andal itu kita bisa dapatkan dari hasil-hasil penelitian gitu, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya tadi kalau kita itu masih menggunakan buku rujukan-rujukan dari buku teks yang kita jelas siapa pengarangnya dan kita akui bersama bahwa memang dia layak menjadi rujukan gitu. Ataupun hasil penelitian yang kemudian dipublish di jurnal-jurnal yang memang jurnal tersebut diakui gitu. Nah, jadi sementara yang tadi misalnya kayak opini-opini, berita di koran, itu belum bisa kita masukkan untuk mengkaji, untuk menguatkan kerangka teoretis kita. Nah, kemudian merupakan pernyataan tentang karakteristik populasi. Oke, jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data empirik. Kemudian ciri keempat, hipotesis menyatakan perbedaan atau hubungan. Nah, jadi memang hipotesis itu menyatakan keterkaitan
antar variabel, yang bisa bersifat hubungan, yang bisa bersifat perbedaan antar kelompok. Nah, jadi kalau yang bersifat hubungan itu biasa keterkaitan ya, keterkaitan antar variabel. Kayak tadi misalnya, apakah terdapat hubungan antara pemahaman orang tua tentang perkembangan dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. Nah, itu bunyi hubungan. Nah, kemudian kalau perbedaan misalnya untuk variabel yang sama gitu. Jadi pengaruh pemahaman orang tua tentang perkembangan anak dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. Karena kita membuat hipotesisnya perbedaan, tentu kan melihat perbedaan antar kelompok gitu. Jadi misalnya pemahaman orang tua tadi kita kelompokkan gitu. Jadi kita kelompokkan menjadi pemahaman orang tua yang tinggi, jadi yang tahu tentang perkembangan anak, dan pemahaman orang tua yang rendah gitu. Nah, jadi kita kelompokkan yang mana nih orang tua yang pemahaman tentang perkembangannya bagus atau tinggi, kemudian mana yang kelompok yang kedua adalah pemahaman orang tua tentang perkembangan yang kurang atau dia rendah. Nah, kemudian kita lihat anak-anaknya, bagaimana perilaku agresif anak pada kelompok yang pemahaman orang tuanya tinggi, dan bagaimana perilaku agresif anak yang orang tuanya pemahamannya rendah. Nah, kemudian ini yang kita bandingkan, apakah terdapat perbedaan perilaku agresif atau tidak gitu. Kalau dia ada perbedaan, berarti kan ada pengaruh pemahaman orang tua terhadap perilaku agresif anak. Tapi kalau misalnya dia tidak berbeda nih, perilaku agresif anak yang pemahaman orang tua tinggi dan perilaku agresif anak yang pemahaman orang tuanya rendah, itu sama saja, berarti kan mau orang tuanya paham atau tidak paham, perilaku agresifnya sama, berarti kan menunjukkan tidak ada pengaruh gitu. Nah, tapi memang kalau untuk hipotesis perbedaan itu memang menunjukkan perbedaan antar kelompok. Jadi biasanya hipotesisnya itu berbunyi, terdapat perbedaan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun antara kelompok yang orang tuanya pemahaman tentang perkembangannya tinggi, dan orang tua yang pemahaman perkembangan anaknya itu rendah. Kemudian ciri berikutnya, hipotesis dapat diuji. Kemudian yang keenam, hipotesis harus spesifik dan sederhana. Jadi kerangka teoretis yang kita bangunkan memang perlu dijelaskan secara tajam. Tapi begitu masuk hipotesis, kita hanya akan bilang apakah terdapat hubungan atau terdapat perbedaan. Nah, kalau kita bicara rumusan hipotesis penelitian, itu jenis hipotesis penelitian berdasarkan rumusan pernyataan. Memang ada yang menyebutkan hipotesis deskriptif, kemudian hipotesis hubungan atau asosiatif, dan hipotesis komparasi atau perbedaan. Nah, tadi kan kita hanya ada asosiatif dan hipotesis komparatif. Nah, tapi untuk hipotesis deskriptif itu menyatakan hanya satu variabel, tapi tidak ada variabel yang memang betul-betul berdiri sendiri. Tetap dia akan terkait dengan variabel yang lain, walaupun nanti di lapangan kita hanya melihat atau menguji satu variabel saja. Misalnya kita sekarang kan lagi ramai yang pembelajaran belajar merdeka gitu. Jadi kita misalnya nanti membandingkan hasil belajar yang lalu. Jadi kita lihat hasil belajar yang lalu dan hasil belajar setelah penerapan atau implementasi dari belajar merdeka itu gitu. Nah, jadi kan kita bisa bikin hipotesisnya misalnya seperti ini. Hasil belajar anak siswa SD kelas 5 misalnya, jadi hasil belajar matematika siswa SD kelas 5 itu di atas nilai 7 gitu. Jadi rata-rata hasil belajar matematika anak kelas 5 SD di DKI Jakarta itu di atas 70 gitu. Nah, itu
hanya satu variabel karena hanya memuat tentang hasil belajar matematika gitu. Jadi variabelnya hasil belajar matematika. Nah, tapi walaupun dia hanya berdiri sendiri, ketika kita menjelaskan di kerangka teoretis tentang dari mana hipotesis ini, kita kan kaitkan dengan berbagai fenomena. Nah, yang tadi, jadi fenomena selama ternyata konsep-konsep merdeka belajar itu bagus dan seterusnya, itu diuraikan di kerangka teoretis sehingga kemudian dapat diduga bahwa hasil belajar matematika siswa SD kelas 5 di atas 70 gitu. Nah, hipotesisnya hanya berbunyi satu variabel, tapi kerangkanya dibangun tetap mengaitkan dengan konsep-konsep yang lain. Nah, yang kedua, hipotesis asosiatif atau hubungan itu adalah keterkaitan variabel. Nah, kalau kita bicara keterkaitan variabel, sebenarnya ketika merumuskan hipotesis, ada yang namanya hipotesis sudah berarah gitu. Jadi, hubungan itu kita bisa bunyi terdapat hubungan, atau kemudian terdapat hubungan positif, atau terdapat hubungan negatif gitu. Nah, ini bunyi dari terdapat hubungan positif dan hubungan negatif itu tergantung dari ketika kita mengembangkan kerangka teoretis yang sudah kita buat tadi gitu. Kalau memang dari kerangka teoretis yang sudah kita buat, misalnya kalau orang tuanya semakin paham tentang perkembangan, maka perilaku agresif anaknya juga akan semakin rendah gitu. Jadi tidak terlalu agresif. Nah, itu kan artinya pemahaman orang tua yang tinggi kemudian berkaitan dengan perilaku agresif anak yang rendah gitu. Nah, kalau sudah bisa kita bunyikan seperti itu, maka kita bisa menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pemahaman orang tua tentang perkembangan dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun gitu. Karena kalau yang dibilang hubungan hubungan negatif itu semakin naik skor variabel yang satu, maka diikuti dengan turunnya skor pada variabel yang lain. Jadi semakin tinggi pemahaman, semakin rendah perilaku agresif. Itu yang kita sebut dengan hubungan negatif. Terus hubungan positif seperti apa? Hubungan positif itu semakin naik skor variabel yang satu, maka diikuti dengan naiknya skor variabel yang lain. Contoh yang paling mudah kita ini adalah motivasi misalnya. Jadi kalau motivasi dan hasil belajar, jadi semakin tinggi skor motivasi belajar anak, maka diikuti dengan tingginya skor hasil belajar. Nah, itu kan berarti semakin naik skor motivasi, semakin naik skor hasil belajar. Itu kita nyatakan dalam hubungan positif. Jadi bunyi hipotesisnya bisa dinyatakan dengan terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dan hasil belajar, misalnya matematika siswa SD kelas 5. Nah, itu hubungan positif. Nah, bagaimana dengan hipotesis komparatif atau hipotesis perbedaan? Sama, kita bisa menyatakan dia hanya berbeda, tapi bisa kita nyatakan dia yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih rendah gitu. Misalnya kayak tadi yang keterkaitan, jadi pengaruh pemahaman orang tua tentang perkembangan anak dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun, yang kita bedakan kelompoknya antara pemahaman orang tua yang tinggi dan pemahaman orang tua yang rendah. Kalau dari kajian teoretis, kita sudah bisa menyatakan bahwa pernyataan hipotesisnya itu nanti bisa perilaku agresif anak yang orang tuanya memiliki pemahaman perkembangan tinggi lebih rendah dibanding perilaku agresif anak yang pemahaman orang tuanya rendah gitu. Jadi seperti itu pernyataan hipotesis yang sudah berarah. Jadi kalau sudah berarah itu, kalau di hipotesis perbedaan, kita sudah menyebutkan kelompok mana yang lebih tinggi dan kelompok mana yang rendah gitu. Kemudian jadi hipotesis deskriptif, asosiatif, dan hipotesis komparatif. Nah, kemudian untuk semua analisis yang dilakukan di penelitian kuantitatif,
memang menggunakan statistika sebagai alat analisisnya, sehingga tadi hipotesis penelitiannya itu kemudian akan kita buat ke dalam bentuk hipotesis statistik gitu. Nah, jadi ini hipotesis statistik. Ini untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik statistik, maka rumusan pernyataan tersebut dinotasikan dalam bentuk simbol statistik yang terdiri dari dua bentuk, yakni H0 dan H1. Jadi memang di hipotesis statistik mungkin tentu lebih dalam kita membahas itu di statistika, tapi hipotesis statistik itu ada dua, H0 dan H1. H1 ini ada berbagai menyebutkan, ada yang menyebutnya H1, ada yang menyebutnya HA, hipotesis alternatif. Nah, hipotesis statistik ini adalah simbol dari hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian kita disimbolkan di H1. Nah, H1 merupakan rumusan statistik dari hipotesis penelitian dan H0 merupakan ingkaran dari H1. Nanti kita akan membahas memang lebih dalam di statistika, di hipotesis statistika. Tapi H1 dan H0 ini adalah ingkaran. Jadi kalau tadi di hipotesis kita menyatakan terdapat hubungan antara pemahaman orang tua tentang perkembangan anak dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun, itu kita simbolkan ke dalam simbol statistik, maka H1-nya itu adalah simbol ingkaran. Jadi kalau yang kita tadi menyatakan ada hubungan, berarti di H0-nya yang kita tulis dalam bentuk simbol itu ingkaran dari H1, itu berarti menyatakan tidak ada hubungan antara variabel pemahaman orang tua tentang perkembangan anak dan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. Jadi H0 dan H1 itu saling ingkar. Nah, simbol, jadi tadi kan hipotesis penelitian itu kemudian kita rubah ke dalam bentuk simbol di statistika, maka simbol yang digunakan di statistika itu adalah simbol populasi. Jadi kayak tadi kita di di ciri hipotesis kan, hipotesis itu menyatakan pernyataan populasi, sehingga simbol yang digunakan pada hipotesis statistik itu adalah simbol populasi gitu. Jadi kalau kayak rata-rata, kalau di sampel contoh ya, kalau rata-rata di sampel kan simbolnya X bar. Nah, kalau di populasinya itu simbolnya mu gitu. Jadi nanti yang untuk rumusan hipotesis kita menggunakan mu, bukan X bar misalnya, kayak gitu. Oke, jadi untuk materi materi kerangka teoretis dan hipotesis penelitian ini cukup sampai di sini. Tentu materi ini terus akan berlanjut, saling berkait ya gitu, saling berkait. Nah, setelah ini nanti kita akan membahas setelah ini adalah tentang jenis-jenis penelitian yang ada dalam penelitian kuantitatif. Oke, demikian yang bisa kita bahas dulu pada materi ini. Nanti kita akan lanjut lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.